Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3, kelas B Toksikologi Lingkungan. Di sini kami ingin mempresentasikan terkait dengan hasil dari isu kontemporer yang diambil dari judul salah satu kelompok kami, yakni pengaruh surfaktan dalam mengurangi toksisitas nanopartikel kadmium oksida. Implikasi untuk mengurangi toksisitas kadmium di lingkungan. Next. Di sini terdapat tim dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hairunisa Jundiah Afifah, selanjutnya Farizal Tofani Safatar, Muhammad Abel Ananta, Muhammad Fikri Haikal, Zulul Sukmaningrum, dan Wahyuni Vitasari. Baik, terdapat beberapa pembahasan dalam presentasi kami, yakni latar belakang, lokasi, metode, ringkasan hasil, dan pendapat. Selanjutnya masuk ke dalam latar belakang. Kadmium atau CD merupakan polutan logam berat yang sangat toksik yang tergolong karsinogen pada manusia. Paparan berlebihan terhadap C2+ dapat menimbulkan penyakit itai-itai yang mempengaruhi sistem kardiovaskular dan usus. Selanjutnya, penggunaan atau pelepasan kadmium secara terus-menerus dapat berbagi dari berbagai industri yang bersumber dari cat, baterai, dan perhiasan, menimbulkan ancaman besar bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Meskipun kadmium adalah elemen non-esensial, kadmium dapat menyebabkan biokumulasi dalam sistem biologis yang menimbulkan toksisitas lingkungan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Abel Ananta. Sebenarnya ada flow proses kadmium itu sendiri, yaitu berasal dari industri, yaitu berasal dari pengolahan industri seperti limbah atau hasil industri. Selanjutnya itu masuk ke lingkungan seperti laut ataupun sungai. Dari lingkungan itu terdapat makhluk hidup, yaitu ikan. Nanti ikan akan memakan dari hasil kadmium itu sendiri. Ikan tersebut selanjutnya dimakan oleh manusia dan langsung menyerang organ manusia. Lokasi penelitian ini yaitu di Bangalore, India. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang dilakukan itu yang pertama ada persiapan bahan kimia. Persiapan bahan kimia yang dibutuhkan itu ada kadmium asetat, trisodium citrat, DTNB atau dietiol bisnitrobenzoat, epiperin, dan Fas-Blue-B. Kemudian ada sintesis kadmium oksida dari pengenceran kadmium asetat. Kemudian selanjutnya ada karakterisasi. Nah, karakterisasi ini bertujuan untuk menganalisis morfologi dan ukuran nanopartikel dari sampel. Karakterisasi ini menggunakan SEM atau scanning elektromikroskop dan X-ray. Kemudian ada metode juga yaitu laser granulometri untuk pengukuran distribusi ukuran partikel. Nah, selanjutnya ada animal maintenance. Animal maintenance ini yang digunakan adalah zebrafish dewasa ukuran panjang 4 cm dengan berat 300 mg. Ikan ini akan diaklimatisasi selama 48 jam dengan 14 jam dalam cahaya dan 10 jam dalam gelap. Kemudian ikan tersebut akan dieksposur dengan sampel seberat 1,5 ppm dari kadmium oksida. Dalam exposure ini digunakan 10 ikan zebrafish. Kemudian selanjutnya ada tissue preparation. Tissue preparation ini yaitu akan diambil jaringan berupa liver dari zebrafish tersebut. Nah, selanjutnya ada estimasi enzim karboxyl esterase, kemudian ada estimasi nitrit oksida. Nitrit oksida ini merupakan senyawa yang menjadi sinyal apabila suatu organ telah dimasuki oleh zat kimia asing. Kemudian ada estimasi superoksida dimutase. Superoksida dimutase ini juga merupakan enzim antioksidan utama yang menangkal radikal bebas. Kemudian ada langkah terakhir yaitu statistical analysis. Next. Untuk ringkasan hasil penelitiannya, yang pertama ada sintesis kadmium oksida sampel 1 dan 2 dari nanopartikel tersebut dan karakterisasi kadmium oksidanya.
Kadmium oksida yang untuk sampel 1 disintesis tanpa menggunakan ligan organik atau anion dari asam organik, sedangkan kadmium di sampel 2 dibuat menggunakan trinatrium sitrat. Kehadiran asam sitrat organik menghasilkan penutup karbon pada nanopartikel kadmium oksida yang dapat mencegah atau memperlambat pelepasan ion kadmium 2+ di dalam air dan menunjukkan adanya toksisitas. Sedangkan nanopartikel kadmium oksida tanpa permukaan apapun dapat menunjukkan peningkatan toksisitas karena kontak langsung dengan sistem biologis atau saat pelepasan ion kadmium 2+. Pembentukan lapisan permukaan dari nanopartikel diketahui memainkan peran penting dalam mengendalikan atau mengubah properti nanopartikel yang mencakup efek katalitik dan toksik. Next. Kemudian untuk ringkasan hasil penelitian selanjutnya adalah pengaruh dari surfaktan saat induksi kadmium oksida di zebrafish liver. Paparan ikan zebra ke kadmium oksida 1 menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam generasi oksida nitrat hati. Di sisi lain, paparan ikan zebra terhadap kadmium oksida 2 tidak menginduksi pembentukan oksida nitrat yang signifikan di hati bahkan pada konsentrasi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan surfaktan mengurangi generasi oksida nitrat hati bila dibandingkan dengan kadmium oksida 1 dibuat tanpa surfaktan. Next. Yang selanjutnya adalah pengaruh surfaktan pada saat induksi kadmium oksida pada hati yang memproduksi enzim karboksilesterase. Karboksilesterase adalah kelas enzim yang penting untuk detoksifikasi xenobiotik. Enzim tersebut membentuk komponen penting dari sistem detoksifikasi di hati sebagai respon terhadap stres xenobiotik. Hasil menunjukkan bahwa adanya hambatan nanopartikel kadmium oksida oleh enzim karboksilesterase. Hasil studi saat ini dengan jelas menunjukkan penghambatan enzim ini oleh nanopartikel kadmium oksida disiapkan tanpa surfaktan. Dengan demikian, toksisitas biokimia kadmium oksida dihambat oleh penggunaan natrium sitrat sebagai surfaktan. Next. Yang selanjutnya adalah pengaruh surfaktan terhadap induksi metallothionein oleh kadmium oksida. Metallothionein adalah protein pengikat logam penting pada hewan yang fungsi utamanya adalah untuk mengikat logam berat. Dengan demikian, protein ini dapat mengurangi dan menyerap konsentrasi logam internal. Hal ini adalah adaptasi penting untuk toksisitas logam berat pada hewan. Hasil dengan jelas menunjukkan bahwa dalam kasus kadmium oksida 2 ada pelepasan ion kadmium 2+ yang rendah yang dicontohkan oleh kurangnya induksi metallothionein di mana terjadi peningkatan drastis pada metallothionein hati. Next. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan organik molekul seperti ligan atau surfaktan selama persiapan nanopartikel kadmium oksida dapat mengurangi toksisitas kadmium oksida dalam sistem biologis melalui pembentukan tutupan permukaan karbon yang mengurangi pelepasan racun kadmium 2+ ke dalam air atau dalam sistem biologis. Jadi, ketika nanopartikel kadmium oksida tanpa lapisan pelindung dilepaskan ke lingkungan akan melepaskan ion kadmium yang berpotensi menjadi racun bagi organisme akuatik. Hal ini akan menyebabkan dampak ke lingkungan yang luas dalam hal strategi remediasi nanopartikel kadmium oksida. Selanjutnya pendapat kemungkinan terjadi di Indonesia. Kadmium bervalensi 2 atau kadmium 2+ adalah bentuk terlarut stabil dalam lingkungan perairan laut pada pH di bawah 8. Kadmium dapat bersifat kronis dan pada manusia biasanya terakumulasi dalam ginjal. Keracunan kadmium dalam waktu lama dapat membahayakan kesehatan paru-paru, tulang, hati, kelenjar reproduksi, dan ginjal. Logam kadmium juga bersifat neuroksin
yang menimbulkan dampak rusaknya indera penciuman. Pencemaran logam kadmium merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya isu perubahan lingkungan, terutama dalam hal pencemaran lingkungan oleh senyawa logam berat beracun. Penyebaran logam berat di tanah, perairan, ataupun udara dapat melalui berbagai hal, seperti pembuangan secara langsung limbah industri tanpa melalui pengolahan. Pencemaran logam kadmium ini bisa terjadi di Indonesia terutama di daerah industri logam yang membuang limbahnya tanpa pengolahan. Next. Ini adalah beberapa contoh kasus pencemaran logam kadmium. Yang pertama itu diangkat di laman web resmi Universitas Gadjah Mada, yang dimana judul dari tulisan ini atau artikel ini yaitu Sungai Cikarang, Bekasi, laut tercemar kadmium. Yang selanjutnya ini adalah artikel atau penelitian yang berjudul pencemaran kadmium di sedimen Waduk Saguling di Provinsi Jawa Barat. Ini adalah beberapa contoh-contoh pencemaran yang ada di Indonesia, kadmium. Oke, baik. Cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari isi materi maupun kalimat yang diucapkan, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.